Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah Lampung terkini Tribun Lampung selengkapnya. Ya, berita pertama datang dari Lampung Tengah. Sebanyak 2055 istri di Lampung Tengah minta cerai gara-gara masalah ekonomi. Sebanyak 2055 orang istri di Lampung Tengah minta diceraikan di tahun 2023. Faktor penyebab perceraian di Lampung Tengah ini didominasi masalah ekonomi dan pertengkaran terus-menerus. Humas Pengadilan Agama Lampung Tengah Muhajir Ansori mengatakan, perkara perceraian di Lampung Tengah ini didominasi cerai gugat. Menurutnya, ada total sebanyak 2.543 perkara gugat maupun talak yang tercatat di Pengadilan Agama Lampung Tengah tahun 2023. Dari total perkara tersebut, 2.423 perceraian sudah dikabulkan dan Ansori mengatakan sebanyak 1.564 perkara disebabkan karena pertengkaran terus-menerus. Sementara 711 perkara cerai disebabkan oleh masalah ekonomi. Selain itu, ada 33 perkara perceraian yang disebabkan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, lalu 62 perkara disebabkan karena kabur atau meninggalkan salah satu pihak. Serta 26 istri minta diceraikan karena suaminya kecanduan narkotika atau madak. Sementara katanya di tahun 2022 jumlah kasus perceraian sebanyak 2.641 kasus. Di mana dari 2.641 kasus tersebut terdiri dari kasus cerai gugat 2.027 kasus dan cerai talak 614 kasus. Dari Lampung Tengah kita beralih ke kota Metro Tribuners, di mana para pemancing keluhkan tumpukan sampah di irigasi Metro. Warga Metro dibuat kaget dengan tumpukan sampah di saluran irigasi Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur Metro yang berbatasan dengan Lampung Timur. Berdasarkan pantauan Tribun Lampung pada Kamis kemarin, tepatnya 4 Januari 2024, saluran irigasi itu biasanya menjadi spot para pemancing pada siang hingga sore hari. Winardo, pegawai swasta di Metro, mengaku terkejut dengan kemunculan tumpukan sampah di saluran irigasi tersebut. Ia menambahkan tumpukan sampah itu mengganggu pemandangan. Ia pun menjelaskan bahwasannya pemandangan tumpukan sampah baru pertama kali dilihatnya di saluran irigasi Metro. Hal ini menurutnya berbanding terbalik ketika ia pergi memancing di saluran irigasi Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur Metro. Hal senada pula diungkapkan oleh Robi yang merupakan warga Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur. Dirinya pun mengaku risih dengan tumpukan sampah di saluran irigasi tersebut. Ya, Tribuners, dari kota Metro kita kembali lagi ke Lampung Tengah, di mana warga Lampung Tengah dilarang bangun rumah karena ditanami tebu PT GMP. Seorang warga di Lampung Tengah dilarang mendirikan rumah karena lahannya ada tanaman tebu. Slamet Rianto, warga desa Gunung Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Lampung Tengah, dihadang Satpam saat menurunkan material bangunan pada Kamis kemarin, tepatnya 4 Januari 2024. Rupanya, lahan seluas 2 hektar yang dimilikinya diduga bersengketa dengan koperasi PT Gunung Madu Plantation atau GMP. Slamet mengatakan ada 4 ataupun 5 satpam yang mendatanginya saat mengawal truk pengangkut material bangunan sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat. Meski dilarang, Slamet tetap bersikeras menurunkan material bangunan berupa asbes dan juga balok kayu di lokasi. Ia pun mengaku sejak lama sudah mengantongi berkas kepemilikan tanah tersebut. Namun dirinya pun harus berhadapan dengan perusahaan gula. Dan saat ini lahan tersebut sudah ditanami tebu berusia sekira 6 bulan. Sopan Prasetyo yang merupakan Satpam PT GMP mengatakan lahan tersebut masih ada tanaman tebu milik perusahaan. Ia pun mencegah Slamet menurunkan material bangunan karena mendapat perintah dari atasannya. Ya, Tribuners, dari Lampung Tengah kita beralih ke kota Bandar Lampung. Ini berita datang tersandung narkoba, Pemkot Bandar Lampung berhentikan sementara Seklur Sumber Agung. Pemerintah Kota Bandar Lampung memberhentikan sementara Dani Darmawan dari jabatannya selaku Sekretaris Lurah Sumber Agung Kebiling Bandar Lampung.
Hal itu dikatakan Inspektur Pemerintah Kota Bandar Lampung, Robi Suliska Sobri. Robi mengatakan SK pemberhentian Seklur Sumber Agung Kemiling Bandar Lampung telah ada di BKD. Robi menyebut apabila putusan pengadilan ini menjatuhkan hukuman lebih dari 2 tahun, maka status ASN Seklur tersebut akan dicopot. Sementara itu, Kepala BKD Pemkot Bandar Lampung Herliwati mengatakan per hari ini Seklur Sumber Agung telah diberhentikan sementara. Atas hal itu pula, Herli mengaku Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana memerintahkan pihaknya untuk memperhatikan sementara jabatan Dani Darmawan sebagai Seklur Sumber Agung. Terkait akankah Seklur tersebut diberhentikan dari status ASN-nya, Herli mengaku pihaknya masih akan menunggu putusan pengadilan. Ya, Tribuners, kita beralih selanjutnya ini terkait dengan pemilu 2024 di mana pelipatan suara Lampung Tengah libatkan 480 warga, 1 orang 1.200 lembar. Pelipatan surat suara di Lampung Tengah Lampung melibatkan 480 orang warga setempat. Kegiatan pelipatan surat suara pemilu 2024 ini berlokasi di gedung KPU Kampung Poncowati, Kecamatan Terbagi Besar, Lampung Tengah. Pengerjaan pelipatan surat suara di Lampung Tengah, tiap 1 orang mampu menghasilkan sebanyak 1.200 surat suara atau 2 box surat suara dalam sehari. Aris, selaku warga Poncowati, mengatakan dirinya turut dilibatkan dalam proses pelipatan pelipatan surat suara pemilu 2024. Bersama dengan 479 warga lain, dirinya pun bersyukur karena bisa mendapat pemasukan tambahan dari pekerjaan tersebut. Menurutnya, setiap orang diberi jatah 2 box surat suara dalam 1 kali kerja. Dan dalam 1 box berisi sekitar 500 lembar surat suara pemilu 2024. Sejauh ini mereka sudah 10 hari bekerja melipat surat suara. Sementara itu, katanya surat suara di Lampung Tengah sudah datang 6 kali, 5 kali di bulan Desember 2023 lalu dan terakhir pada tanggal 3 Januari 2024 kemarin. Aris menyebut upah yang diberikan untuk tiap lembar surat suara adalah Rp200. Ia pun bersyukur karena bisa mendapatkan berkah pemilu 2024 dengan pekerjaan tersebut. Ya, Tribuners, dari Lampung Tengah kita beralih ke Tanggamus di mana motor warga Tanggamus raib saat salat Jumat di Masjid Al-Islah. Kasus curanmor kembali terjadi pada awal tahun 2024 di Kabupaten Tanggamus, tepatnya pada Jumat 5 Januari 2024. Kali ini kejadian curanmor terjadi di Masjid Al-Islah, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus pada saat berlangsungnya salat Jumat, di mana para pelaku curanmor berhasil membawa 1 unit sepeda motor milik warga yang tengah beribadah. Kepala Pekon Terbaya Mardatu Aspar mengatakan kejadian itu menimpa salah satu warga Pekon Terbaya, Kecamatan Kota Agung. Ia menjelaskan motor yang berhasil dibawa oleh pelaku curanmor ini merupakan motor merek Honda Beat. Tambah Mardatu, saat kejadian CCTV milik Masjid Al-Islah tengah rusak, sehingga pelaku tidak terekam CCTV yang terpasang di masjid tersebut. Mardatu menjelaskan terdapat 1 warga yang berhasil merekam kejadian curanmor pada saat masyarakat tengah menjalankan salat Jumat berjamaah. Mardatu memperkirakan warga tersebut takut sehingga warga tersebut tidak berteriak ketika melihat aksi curanmor terjadi. Tambahnya, korban sendiri sudah 2 tahun tinggal di Pekon Terbaya, Kecamatan Kota Agung. Korban merupakan seorang karyawan dari Pertamina. Dan Mardatu pun mengatakan untuk korban saat ini sudah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Ya, Mardatu sendiri menjelaskan bahwasannya kejadian curanmor di Masjid Al-Islah ini baru kali pertama terjadi. Ya, Tribuners, mungkin itu saja berita Lampung terkini bersama dengan saya Mutiara. Nantikan berita terupdate lainnya setiap hari hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.